Selamat pagi Pak Jimmy dan teman-teman semua. Perkenalkan nama saya Jian Hamidah. Kami dari Home Group 1 ingin mempresentasikan harmoni asasi manusia, kewajiban warga negara, dan kehidupan berbangsa dan bernegara. Dan berikut adalah anggota kelompok dari HG1. Yang pertama, Khalila Davina Putri, kedua Nurul Aulia Putri, Atia Azra Nurul, Amar Ahsan Himarizal, Devia Febriani, Muhammad Hadafi Akbar, Niputu Ayu Metriani, Vaneza Puspita Raharjo, Lia Rahmawati, dan Raifa Ilmi. Selanjutnya, berikut adalah tabel of contents yang akan kami bahas. Yang pertama, pengertian hak dan kewajiban warga negara. Yang kedua, hubungan hak dan kewajiban warga negara. Yang ketiga, bentuk-bentuk hak dan kewajiban warga negara. Yang keempat, pengertian hak asasi manusia. Yang kelima, fungsi hak asasi manusia. Yang keenam, hubungan hak asasi manusia dengan hak dan kewajiban berwarga negara. Yang ketujuh, pengertian berbangsa dan bernegara. Yang terakhir, keterkaitan HAM dalam berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Atia Azra. Baik, terima kasih Jihan. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu hak dan kewajiban warga negara. Hak warga negara adalah sesuatu yang harus didapat dan diterima setelah menjalankan kewajiban dan tanggung jawab sebagai warga negara. Ini mencakup hak atas perlindungan, pelayanan, kebebasan, dan kesempatan yang sama. Hak-hak warga negara memiliki beberapa tujuan utama, seperti melindungi hak asasi manusia, menentukan status kewarganegaraan, mendorong partisipasi demokratis, melindungi kepentingan individu, dan membentuk identitas nasional suatu negara. Sedangkan kewajiban warga negara merupakan suatu tanggung jawab yang harus dilakukan oleh setiap individu maupun kelompok yang merupakan bagian dari suatu negara. Kewajiban ini muncul dalam rangka mencapai tujuan tertentu dan menciptakan masyarakat yang sejahtera. Salah satu kewajiban warga negara yaitu tunduk terhadap hukum dan aturan yang berlaku. Perilaku ini dapat dilakukan dengan mematuhi undang-undang, aturan lalu lintas, dan aturan sosial yang ada. Salah satu pasal yang berkaitan dengan penerapan kewajiban warga negara yaitu pasal 28L ayat 4. Pasal ini menegaskan bahwa warga negara wajib untuk membayar pajak sesuai dengan aturan yang berlaku tanpa adanya diskriminasi. Untuk menikmati hak-hak ini, warga negara perlu menjalankan kewajiban mereka, seperti membayar pajak untuk mendukung pembangunan fasilitas dan infrastruktur, serta mematuhi hukum dan menghormati hak milik orang lain, dan warga negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, termasuk dalam pasal-pasal yang mencantumkan hak-hak tersebut. Dan yang terakhir, Pancasila juga berperan penting dalam mengatur hak-hak dan kewajiban negara yang juga melalui 5 silanya yang mencakup hak atas kebebasan beragama, keadilan berdasarkan hukum, partisipasi dalam pertahanan negara, kebebasan berpendapat, dan jaminan sosial serta perlindungan kesehatan. Selanjutnya ada hubungan antara hak dan kewajiban warga negara. Hubungan antara hak dan kewajiban negara adalah dasar dari konsep kewarganegaraan dan tatanan sosial yang adil dalam suatu negara. Kedua konsep ini saling berkaitan dan memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Berikut adalah beberapa cara di mana hak dan kewajiban berhubungan. Yang pertama ada timbal balik. Maksudnya, hak dan kewajiban adalah dua sisi dari koin yang sama. Warga negara memiliki hak-hak tertentu, seperti hak atas kebebasan berbicara, hak untuk mendapatkan pendidikan, dan hak untuk memiliki dalam pemilihan umum. Namun, hak-hak ini seringkali disertai dengan kewajiban tertentu, seperti kewajiban untuk mematuhi hukum, membayar pajak, atau berpartisipasi dalam proses pemilihan umum. Dalam hal ini, pemenuhan kewajiban
membantu menjaga dan melindungi hak-hak individu tersebut. Yang kedua, ada keseimbangan dan keadilan. Hak dan kewajiban saling melengkapi untuk menciptakan masyarakat yang seimbang dan adil. Hak-hak memberikan individu kebebasan dan perlindungan hukum, sementara kewajiban mengharuskan individu untuk berkontribusi kepada masyarakat dan mematuhi aturan yang berlaku. Yang ketiga, ada kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Maksudnya, konsep hak dan kewajiban mendorong warga negara untuk menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab. Dengan memiliki hak-hak tertentu, individu juga memiliki tanggung jawab untuk menjaga hak-hak tersebut untuk berperilaku dengan cara mendukung masyarakat dan negara secara keseluruhan. Yang keempat, ada hak untuk mengajukan tuntutan. Maksudnya, hak-hak warga negara seringkali memberikan dasar hukum yang memungkinkan individu untuk mengajukan tuntutan jika hak-hak mereka dilanggar. Kewajiban untuk mematuhi hukum dan peraturan juga menciptakan rangka kerja yang memungkinkan hukum untuk menegakkan hak-hak tersebut. Selanjutnya ada partisipasi demokratis. Maksudnya dalam negara-negara demokratis, hak ini juga memiliki dan berpartisipasi dalam proses politik adalah hak yang penting bagi warga negara. Dengan menggunakan hak ini, warga negara memiliki peran dalam pemilihan pemerintahan mereka. Kewajiban untuk memilih adalah bagian dari tanggung jawab demokratis warga negara untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan politik. Dengan demikian, hak dan kewajiban warga negara adalah konsep yang saling berkaitan dan diperlukan untuk menjaga keseimbangan, keadilan, dan tatanan sosial yang berfungsi dengan baik dalam suatu negara. Pemahaman dan penghormatan terhadap kedua konsep ini penting untuk membangun masyarakat yang kuat dan berkeadilan. Sekian dari saya. Selanjutnya dipaparkan oleh Amar. Baik, di sini saya akan menjelaskan bentuk-bentuk hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban warga negara adalah elemen-elemen penting dalam sistem demokrasi dan pemerintahan yang berfungsi untuk menjaga keseimbangan dan stabilitas dalam masyarakat. Di berbagai negara, hak dan kewajiban warga negara dapat bervariasi, tetapi ada beberapa bentuk hak dan kewajiban yang umumnya dikenal. Berikut ini adalah beberapa contoh dari hak-hak warga negara. 1. Hak asasi manusia. Ini adalah hak dasar yang dimiliki oleh semua individu, seperti hak atas kehidupan, kebebasan berpendapat, dan hak untuk tidak disiksa. Yang kedua, ada hak sipil. Ini termasuk hak untuk kebebasan berbicara, berkumpul, beragama, bergerak, dan hak untuk memiliki properti. Yang selanjutnya ada hak politik. Ini mencakup hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum, serta hak untuk terlibat dalam proses politik seperti berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memilih untuk calon legislatif ke depannya. Selanjutnya ada hak sosial. Ini melibatkan hak atas pendidikan, perawatan kesehatan, pekerjaan, dan keamanan sosial. Hak-hak ini dapat berbeda dalam tingkat dan lingkup tergantung pada negara masing-masing. Yang selanjutnya ada hak ekonomi. Ini termasuk hak untuk memiliki properti, hak atas pekerjaan, hak atas upah yang adil, dan hak untuk mencari nafkah. Yang terakhir ada hak-hak minoritas. Hak-hak ini melindungi minoritas dari diskriminasi dan perlakuan tidak adil dari lingkungan. Selanjutnya, terdapat 7 kewajiban warga negara. Kewajiban warga negara terdiri dari 1. Kewajiban pajak. Warga negara biasanya diwajibkan untuk membayar pajak sesuai dengan hukum yang berlaku di negara mereka. Yang kedua, ada kewajiban militer. Beberapa negara memiliki kewajiban militer yang mengharuskan warga negara untuk melayani dalam angkatan bersenjata atau cadangan militer dalam beberapa periode tertentu. Yang terakhir ada kewajiban hukum. Warga negara diharuskan untuk mematuhi hukum negara mereka dan menjalani proses hukum jika dituduh melakukan pelanggaran hukum. Selanjutnya, ada kewajiban pemilihan. Di banyak negara, warga negara memiliki kewajiban untuk memilih dalam pemilihan umum atau pemilihan lainnya sebagai bentuk partisipasi politik. Yang selanjutnya ada kewajiban sosial. Ini melibatkan kewajiban untuk menjaga ketertiban sosial, menghormati hak orang lain, dan berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya ada kewajiban pendidikan. Beberapa negara memiliki kewajiban untuk menyekolahkan anak-anak mereka atau memastikan bahwa anak-anak mereka mendapatkan pendidikan yang memadai.
Selanjutnya, ada kewajiban melaporkan kejahatan. Warga negara dapat diwajibkan untuk melaporkan kejahatan jika mereka mengetahui adanya kejahatan yang sedang terjadi atau yang telah terjadi. Harap diingat bahwa hak dan kewajiban warga negara dapat bervariasi antar negara dan dapat berubah seiring waktu melalui perubahan dalam konstitusi atau undang-undang. Selalu penting untuk memahami hak dan kewajiban warga negara Anda untuk menjalani kehidupan yang berpartisipasi dan patuh hukum. Sekian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Zihan Hamidah. Baik, terima kasih. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Hak asasi manusia adalah hak yang pasti dimiliki oleh seluruh manusia sejak lahir. Hak asasi manusia adalah hak yang esensial di kehidupan manusia. Pentingnya hak asasi manusia ini juga diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang dimana disebutkan bahwa hak asasi adalah hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa. Dengan adanya pasal tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa hak asasi manusia tidak dibeli, diwariskan, ataupun diberikan, karena hak asasi manusia dianugerahkan oleh Tuhan kepada seluruh ciptaannya tanpa memandang kelamin, ras, agama, dan sebagainya. Adapun jenis-jenis hak asasi manusia adalah hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak mendapatkan keadilan, hak atas rasa aman nyaman, dan lain-lain. Selanjutnya ada fungsi dari hak asasi manusia. Hak asasi manusia memiliki beberapa fungsi yang penting. Salah satunya adalah melindungi hak manusia untuk hidup dengan harga diri dan sebagai alat untuk melindungi diri dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Berikut adalah penjelasan lebih lanjut tentang kedua fungsi ini. Yang pertama, melindungi harga diri manusia. Hak asasi manusia menjamin bahwa setiap individu memiliki hak untuk dihormati sebagai manusia dengan martabat yang tinggi. Ini berarti bahwa setiap orang memiliki hak untuk hidup dengan harga diri tanpa diskriminasi atau perlakuan yang merendahkan. Misalnya, hak untuk tidak disiksa atau hak untuk tidak diperlakukan dengan cara yang tidak manusiawi. Selanjutnya, fungsinya adalah alat untuk melindungi diri dari kekerasan dan kesewenang-wenangan. Hak asasi manusia berfungsi sebagai alat untuk melindungi individu dari tindakan kekerasan dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh pemerintah atau pihak lain. Ini mencakup hak untuk hidup dan tidak dapat diambil oleh siapapun tanpa alasan hukum. Hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan dengan cara yang kejam, serta hak untuk kebebasan dan keadilan dalam hukum. Dengan kata lain, hak asasi manusia memberikan individu perlindungan hukum terhadap tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan mereka. Ini adalah salah satu dasar yang sangat penting dalam menjaga keadilan, keseimbangan, dan perlindungan individu dalam masyarakat. Ketika hak asasi manusia dihormati dan diterapkan secara efektif, mereka dapat berperan sebagai penghalang terhadap tindakan-tindakan pelanggaran hak yang mungkin terjadi, baik oleh pemerintah maupun individu atau kelompok lain. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Devia. Baik, terima kasih Jihan. Saya akan menjelaskan mengenai hubungan HAM dengan hak dan kewajiban warga negara. Nah, hal ini nih merupakan suatu konsep yang penting dalam hukum dan pemerintahan yang mana mencerminkan keseimbangan antara hak individu dan tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh warga negara. Nah, ada beberapa keterkaitan antara HAM dengan hak serta kewajiban warga negara. Yang pertama yaitu pertahanan hak-hak individu. Dalam hal ini, HAM adalah seperangkat hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu tanpa adanya diskriminasi.
Kewajiban warga negara adalah memastikan bahwa hak-hak ini dihormati dan dilindungi oleh negara. Warga negara memiliki kewajiban untuk tidak melanggarnya dan untuk melindungi hak-hak individu dari tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah atau pihak lain. Keterkaitan kedua yaitu partisipasi dalam hal politik. Dalam hal ini, HAM mencakup hak untuk berpartisipasi dalam proses politik, seperti hak untuk memilih dan juga hak untuk dipilih. Oleh karena itu, warga negara memiliki kewajiban untuk berpartisipasi aktif dalam pemilihan umum dan proses politik lainnya untuk memastikan perwakilan yang adil dan juga demokratis. Selanjutnya, yaitu kewajiban hukum. Warga negara harus untuk mematuhi hukum negara mereka tinggal. HAM juga mencakup hak untuk mendapatkan perlakuan yang adil dalam proses hukum. Kewajiban warga negara adalah menjalani proses hukum jika dituduh melakukan pelanggaran hukum dan memastikan bahwa sistem hukum menjalankan prinsip-prinsip keadilannya. Yang keempat yaitu pengawasan pemerintah. Dalam hal ini, warga negara memiliki kewajiban untuk mengawasi tindakan pemerintah, apakah sesuai dengan hukum dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dan keterkaitan yang terakhir yaitu pendidikan dan kesadaran hak asasi manusia. Dalam hal ini, warga negara memiliki kewajiban untuk mendukung pendidikan dan kesadaran tentang HAM, baik untuk diri mereka sendiri maupun untuk masyarakat. Nah, hubungan antara hak asasi manusia dan hak serta kewajiban warga negara merupakan hal yang sangat kompleks dan saling berkaitan. Individu memiliki hak untuk dilindungi oleh hak asasi manusia, dan mereka pun juga memiliki kewajiban untuk memastikan hak-hak orang lain dapat dihormati. Hal ini merupakan bagian tak terpisahkan dari sistem demokrasi yang berfungsi dengan baik dan perlindungan hak asasi manusia yang efektif. Sekian dari saya, selanjutnya akan dipaparkan oleh Vanessa Puspita. Terima kasih. Oke, baik. Saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian berbangsa dan bernegara. Pengertian berbangsa dan bernegara merujuk pada dua konsep yang penting dalam pembentukan dan eksistensi suatu entitas politik. Next. Berbangsa atau nationality mengacu pada identitas nasional atau keanggotaan dalam sebuah bangsa atau etnis tertentu. Bernegara atau statehood. Bernegara mengacu pada status suatu wilayah atau entitas yang diatur oleh pemerintah yang sah. Berbangsa dan bernegara adalah bahwa suatu masyarakat atau negara harus memiliki identitas bersama atau berbangsa dan sistem pemerintahan yang terorganisir atau bernegara melalui 4 pilar kehidupan yang sangat penting, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan juga Bhinneka Tunggal Ika untuk mencapai tujuan bersama seperti keamanan, kesejahteraan, dan juga perkembangan. Ini melibatkan pembentukan ikatan sosial budaya dan politik yang kuat di antara warga negara, serta penyelenggaraan pemerintah yang efektif dan adil untuk mencapai kesejahteraan bersama. Konsep ini juga menekankan pentingnya hukum, peraturan, dan institusi yang mendukung keadilan, hak asasi manusia, dan partisipasi publik dalam proses pembuatan keputusan dengan berbangsa dan bernegara yang baik. Suatu masyarakat bisa mengatasi berbagai tantangan dan mencapai kemajuan yang berkelanjutan. 4 pilar yang dimana memiliki kedudukannya masing-masing yang tidak sederajat. Pancasila sebagai ideologi bangsa, Undang-Undang Dasar 1945 sebagai sumber dari segala hukum tertinggi di Indonesia. NKRI seperti namanya, Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang merupakan tujuan dari negara Indonesia, serta memiliki Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan yang menyatukan seluruh masyarakat Indonesia yang beragam akan sara. Kaitan HAM dalam berbangsa dan bernegara. Secara hukum, pihak yang bertanggung jawab terhadap HAM adalah negara, di mana dalam konsep berbangsa dan bernegara adalah pemerintah. Hak asasi manusia merupakan kumpulan hak yang melekat pada setiap individu. Di negara kita, HAM diakui sebagai prinsip negara yang diatur dalam konstitusi. Kaitan antara HAM berbangsa dan bernegara di Indonesia sangat penting untuk membangun
bangsa yang adil dan berdemokrasi. Ada banyak hal yang berkaitan dengan HAM dalam Konstitusi Indonesia yang mencakup mengenai hak hidup, hak kebebasan beragama, dan lain-lain. Konstitusi juga mengakui bahwa negara memiliki kewajiban untuk melindungi serta menghormati HAM. Menurut konstitusi, pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk melaksanakan dan memastikan perlindungan HAM seperti Komnas HAM. Hal ini dilakukan oleh pemerintah untuk menjamin perlindungan HAM bagi seluruh masyarakat Indonesia. Kaitan antara HAM berbangsa dan bernegara di Indonesia merupakan bagian integral dari perkembangan negara kita dengan menjamin adanya perlindungan serta implementasi HAM yang efektif. Indonesia bisa mewujudkan negara yang adil, demokratis, di mana setiap warga negara bisa menikmati hak-hak dasarnya tanpa adanya diskriminasi. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Baik, sekian dari presentasi dari Home Group 1. Kurang lebihnya mohon maaf, akan saya akhiri di sini. Selamat siang, Bapak.